Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wan Juwiri Isnaini dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Baiklah, saya di sini izin mempresentasikan hasil dari PPT saya yang berjudul Program Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pakning Ngasal, Deklarasi Penyelamatan Mangrove Wujud Kepedulian Lingkungan. Latar belakang hutan mangrove sebagai salah satu ekosistem wilayah pesisir dan lautan yang sangat potensial dan memberikan keuntungan bagi kehidupan masyarakat dari segi ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Kawasan hutan mangrove di Indonesia dalam dasawarsa terakhir telah mengalami kondisi yang kritis. Hal ini disebabkan adanya pembangunan yang melampaui batas kemampuan kelestariannya. Selanjutnya, tujuan. Yang pertama, dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Pakning, hutan mangrove akan menjadi potensi alam sebagai atraksi wisata mangrove. Yang kedua, hutan mangrove memberikan sumber mata pencarian bagi komunitas lokal, seperti nelayan, petani garam, dan pengumpulan kerang. Mangrove juga memiliki potensi untuk pengembangan ekowisata yang dapat memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat setempat. Sasaran yang pertama, konservasi dan rehabilitasi. Kegiatan seperti penanaman kembali mangrove yang telah hilang, pemulihan lahan yang tercemar atau terdegradasi. Yang kedua, perlindungan biodiversitas, menjaga habitat yang sesuai bagi spesies kunci dan melindungi spesies yang terancam punah. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya, melindungi sumber daya mangrove, mengembangkan usaha berkelanjutan seperti budidaya kepiting, bakau, dan mempromosikan pengelolaan ekowisata yang bertanggung jawab. Yang keempat, pengembangan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Ini dapat dicapai melalui pengembangan usaha mikro dan kecil yang berbasis sumber daya hutan mangrove. Yang kelima, pengurangan risiko bencana, berperan penting dalam mengurangi risiko bencana alam seperti banjir dan badai. Program pemberdayaan hutan mangrove. Yang pertama, penanaman mangrove. Yang kedua, rehabilitasi mangrove. Yang ketiga, penyuluhan dan pendidikan. Yang keempat, pengembangan ekonomi. Yang kelima, kolaborasi dengan pihak setempat. Tabel program kerja pemberdayaan hutan mangrove. Hari ke-1, musyawarah rancangan untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan. Hari ke-2 sampai ke-5, pembuatan proposal untuk pendanaan kegiatan pemberdayaan. Hari ke-6 sampai ke-8, penyebaran proposal. Hari ke-9 sampai 12, pembuatan undangan sekaligus penyebaran undangan untuk menghadiri kegiatan pemberdayaan. Hari ke-13 sampai 15, pengolokasian dan untuk kegiatan pemberdayaan. Hari ke-16 sampai ke-18, survei lapangan ke tempat-tempat yang akan dijadikan objek sasaran kegiatan pemberdayaan. Hari ke-19 sampai ke-20, persiapan untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan. Hari ke-21, pelaksanaan kegiatan pemberdayaan. Hari ke-22 sampai 23, mengunjungi kembali tempat-tempat yang sudah dijadikan objek sasaran kegiatan pemberdayaan untuk diberikan arahan lebih lanjut. Hari ke-24 sampai ke-30, pemantauan untuk mengetahui hasil setelah diadakannya kegiatan pemberdayaan sekaligus untuk dijadikan perbandingan. Analisis SWOT, pemberdayaan masyarakat melalui deklarasi penyelamatan mangrove. Yang pertama, kekuatan atau strengths. 1. Keanekaragaman hayati yang tinggi. Habitat hutan mangrove merupakan habitat bagi spesies tumbuhan dan hewan yang unik dan langka. Yang kedua, ekologi yang penting. Mangrove berperan penting dalam menjaga kualitas air, mencegah erosi, menahan tsunami. Yang ketiga, kemampuan regenerasi yang tinggi. Mangrove memiliki kemampuan untuk memulihkan diri setelah terkena kerusakan alam. Yang keempat, potensi ekonomi yang besar. Ekowisata dan produk-produk yang dihasilkan dari hutan mangrove seperti kayu bakar, kayu gelondongan. Selanjutnya, kelemahan atau weaknesses. Yang pertama, degradasi dan kerusakan lingkungan, pembalakan ilegal, perubahan penggunaan lahan, dan pencemaran air dan limbah industri.
Yang kedua, kurangnya kesadaran masyarakat. Beberapa masyarakat sekitar hutan mangrove mungkin tidak memahami pentingnya menjaga ekosistem ini. Yang ketiga, perlindungan yang lemah. Pelindungan terhadap hutan mangrove belum maksimal, baik dari sisi hukum maupun penegakan hukum. Selanjutnya, peluang atau opportunities. Yang pertama, peningkatan kesadaran lingkungan dalam beberapa tahun terakhir. Kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dan ekosistem. Yang kedua, implementasi kebijakan yang lebih ketat. Adanya kebijakan dan undang-undang yang lebih ketat terhadap perlindungan dan pemanfaatan hutan mangrove. Yang ketiga, ekowisata dan pendapatan alternatif potensi ekowisata yang memiliki daya tarik ekologis yang tinggi dan dapat memberikan keuntungan bagi masyarakat. Selanjutnya, ancaman atau threats. Yang pertama, pembangunan pesisir yang tidak berkelanjutan. Pembangunan pariwisata, perumahan, dan industri di sepanjang pesisir dapat mengancam keberadaan hutan mangrove. Yang kedua, perubahan iklim atau perubahan iklim global dapat meningkatkan risiko banjir, kenaikan suhu air laut, dan keasaman air laut. Yang ketiga, praktik pemanfaatan yang tidak berkelanjutan. Pemanfaatan hutan mangrove yang tidak berkelanjutan seperti pembalakan yang berlebihan. Sekian hasil presentasi dari PPT saya. Jika ada salah dan silap, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.